Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam Telisik Hukum. Masih bersama dengan Mbak Mai yang dari Institute for Criminal Reform Justice. Mbak Maidina, ada persoalan banyak hal yang tadi kita diskusikan, ya kaitannya tentu saja dengan banyaknya lubang dalam hukum-hukum positif kita, khususnya dalam ITE mengatur prostitusi online. Apa yang harus kita soroti sebagai masukan kepada stakeholder di negeri ini untuk segera memperbaiki lubang tersebut agar bisa memberikan rasa adil dan berkeadilan untuk semua pihak? Ya, balik lagi gitu pertanyaan ke awal diskusi kita gitu. Kenapa? Gimana sih harusnya pengaturan itu stakeholder harusnya ngelihat apa gitu. Jadi yang paling penting memang yang paling kita suarakan sama-sama gitu ya terkait dengan revisi Undang-Undang ITE. Terkait dengan hal ini gitu, karena akhirnya banyak gitu korban-korban yang terjerat juga gitu dengan Undang-Undang ITE, dan dalam hal ini sebenarnya clear gitu harusnya memang pasal 27 ayat 1 yang sering digunakan untuk pasal-pasal terhadap prostitusi online itu harus jelas gitu batasannya. Dia tidak bisa menjerat korban, dia tidak bisa menjerat korespondensi pribadi, dan dia tidak bisa digunakan untuk dalam hal ranah-ranah privat yang mana dilakukan dengan persetujuan gitu. Itu yang paling pertama gitu. Dan dalam hal ini sebenarnya perannya itu pertama harus dilakukan dalam konteks dalam konteks penyusunan undang-undang. Jadi maka memang yang disuarakan salah satunya revisi undang-undang ITE yang mengatur terkait dengan batasan itu. Jadi nantinya ke depannya korban yang tidak ada persetujuan, misalnya videonya beredar, video dia yang seolah mempromosikan diri beredar, padahal mungkin itu konteks pribadinya dia beredar, bisa gitu dengan mudah melaporkan kasusnya tanpa takut dibayang-bayangi oleh ancaman kriminalisasi. Itu yang pertama. Itu dalam konteks rumusan pasalnya. Lalu kemudian juga dalam aspek penerapannya gitu, dalam aspek implementasi di lapangan juga harus dilakukan gitu. Dalam hal ini aparat penegak hukum, penyidik kepolisian harus mampu gitu melihat batasan-batasannya gitu, bahwa yang bisa dijerat terkait dengan perbuatan prostitusi adalah dalam hal ini adalah yang melakukan unsur eksploitasi gitu dalam konteks dia untuk kepentingan ekonomi, untuk mata pencarian dilakukan dengan kebiasaan gitu. Ketika akhirnya dilakukan dalam ruang privat dan terjadi gitu ada transaksi itu diketahui, maka sebenarnya perannya aparat penegak hukum untuk menggali apakah di situ ada aspek perdagangan orang gitu, aspek eksploitasi yang perlu digali gitu. Jadi sebenarnya teman-teman korban yang terlibat dalam prostitusi itu adalah salah satu informan saksi yang penting gitu untuk aparat hukum bisa ngegali apakah ini adalah sindikat industri eksploitasi seksual melibatkan anak atau tidak, apakah ada korban-korban anak yang sebenarnya harus bisa digali sama aparat penegak hukum gitu. Artinya apakah Anda setuju bahwa Undang-Undang ITE yang lebih menyoroti soal prostitusi online ini harusnya lebih detail mengatur dengan berbagai unsur tadi, unsur perbuatan yang bisa dikategorikan terjerat kaitannya dengan Undang ITE ini? Nah, tadi kalau Undang-Undang ITE apakah dia harus bisa menjerat prostitusi online sendiri, sebenarnya lagi-lagi gitu. Salah satu permasalahan Undang-Undang ITE pertama tadi memang terkait dengan norma perlu dijelaskan bahwa korban bisa tidak bisa dijerat. Itu penting. Tapi di satu sisi terkait dengan spesifik gitu, misalnya terkait dengan prostitusi sebenarnya KUHP pun juga sudah masih bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya agak aneh gitu ketika kita aparat penegak hukum selalu mempromosikan kata-kata prostitusi online gitu. Ya mungkin memang perbuatannya dilakukan dengan online, tapi apakah KUHP yang sekarang ada tidak bisa digunakan? Bisa dong. Dalam hal ini dia memudahkan perbuatan cabul yang menggunakan kepentingan ekonomi. Sebenarnya undang-undang di KUHP pun tetap bisa digunakan gitu, dan itu lebih clear gitu bahwa memang pasal itu digunakan untuk menjerat kegiatan prostitusi. Beda cerita dengan undang-undang agak kontradiksi ya, bagaimana menyebut itu sebagai sebuah prostitusi online sementara aturannya ada di KUH pidana gitu ya. Nah iya, jadi memang yang harus dipastikan jangan sampai nih kita tahu nih kegiatannya prostitusi yang dilakukan dalam konteks online, terus akhirnya kita paksakan lah kita gunakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mana sebenarnya bukan untuk perbuatan itu gitu. Dan dalam hal ini aparat penegak hukum juga harus paham bahwa konteksnya KUHP itu bisa dilakukan secara progresif gitu. Dalam hal ini misalnya perbuatan itu dilakukan secara online pun ya bisa dilakukan gitu dalam konteks apabila dilakukan dengan kebutuhan dengan menerima kepentingan manfaat ekonomi dan untuk pencaharian gitu. Jadi memang jangan sampai yang penting ada pasalnya gitu, pasal 27 ayat 1 seolah-olah kita punya undang-undang spesifik terkait dengan kegiatan prostitusi online, padahal itu bukan intensi pasal 27 ayat 1 itu bukan untuk hal tersebut gitu. Dan di satu sisi 27 ayat 1-nya sendiri memberikan peluang untuk bisa diterapkan. Kenapa itu terjadi? Ya karena itu tadi yang tadi kita bahas bahwa 27 ayat 1 itu tidak clear gitu menjerat
mengatur tentang batasan-batasan yang bisa digunakan dalam konteks hal ini gitu, bahwa hukum pidana itu harus dibatasi gitu, bahwa dia tidak bisa menyerang uang privat, tidak bisa menyerang korespondensi pribadi, dan juga apabila memang dilakukan dengan persetujuan tanpa melibatkan anak itu tidak bisa dijerat gitu, harusnya clear di situ gitu. Artinya juga masyarakat diminta lebih aware, lebih memahami ya konteks dari pasal 27 di Undang-Undang ITE itu, agar sama-sama bisa membatasi dari kriminalisasi yang mungkin saja bisa terjadi ya, kaitan dengan pembahasan tadi, dengan hal-hal yang tidak diatur tapi tiba-tiba muncul di lapangan tentunya ya. Betul. Terima kasih Mbak Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform atas pencerahannya malam ini. Semoga masyarakat semakin terbuka wawasannya dari penjelasan-penjelasan Anda tentang bagaimana memahami konteks prostitusi online dalam hal-hal yang diatur di Undang-Undang ITE gitu, maupun yang ada di Kitab Undang Hukum Pidana. Terima kasih Mbak Maidina, kita bisa bertemu lagi dan kesempatan untuk membahas hal-hal lain yang bisa memberikan informasi terbaik buat masyarakat untuk persoalan-persoalan hukum yang ada. Terima kasih dan selamat malam Mbak Maidina. Dan pemirsa, demikianlah pembincangan kita dalam Telis Hukum dengan Mbak Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform terkait tentang prostitusi online kaitannya dengan kemajuan teknologi. Semoga perbincangan tadi bermanfaat. Saya Oki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. NTV, sahabat kita.